Di suatu pagi yang cerah, Benny, Edo, dan Dayu bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Mereka sangat menikmati kegiatan bersepeda tersebut. Karena selain menyenangkan, kegiatan bersepeda juga bermanfaat untuk kesehatan organ gerak. Kira-kira kenapa ya bersepeda baik untuk kesehatan organ gerak? Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Setiap hari tentu kalian sering melihat orang mengendarai sepeda dan mengendarai sepeda motor. Namun menurut kalian, manakah yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh? Ya, tepat sekali. Bersepeda merupakan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak gerak organ tubuh, yaitu kaki. Agar dapat berjalan, sepeda harus dikayuh oleh kaki. Dengan bersepeda, maka organ gerak tubuh kita, terutama kaki, dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pernahkah kamu merasakan badanmu pegal dan kaku setelah duduk terlalu lama? Hal itu wajar terjadi. Karena saat kita duduk atau diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Masih ingatkah kamu organ gerak pada manusia dan hewan? Mari kita ingat kembali ya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Kamu tentu masih ingat, organ gerak aktif yaitu otot, sedangkan organ gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Pergerakan pada tulang terjadi akibat adanya gerakan dari otot yang melekat padanya. Jika otot yang melekat pada tulang tidak bergerak, tulang juga tidak akan dapat bergerak. Selain tulang dan otot, ada juga sendi. Sendi berfungsi menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Dalam tubuh manusia, setidaknya ada 200 tulang yang saling berhubungan. Maka dari itu, persendian memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses pergerakan. Berikut ini akan saya jelaskan organ gerak dalam tubuh manusia. Yang pertama, tulang. Tulang terdiri dari 3 bentuk, yaitu tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Otot manusia terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berdasarkan arah geraknya, sendi pada tubuh manusia terdiri dari 5 macam, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, dan sendi peluru. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tulang pada tubuh manusia. Selanjutnya adalah letak dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tubuh manusia. Dan berikut ini adalah macam-macam sendi dalam tubuh manusia berdasarkan arah gerakannya. Pembahasan lebih dalam tentang tulang, otot, dan sendi pada manusia akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya ya.
Kalian tentu masih ingin tahu lebih banyak tentang manfaat bersepeda, bukan? Di masa pandemi ini, jika kalian jenuh di rumah, kalian bisa bersepeda, namun tetap jaga protokol kesehatan ya. Sekarang kita akan membaca dan mencari ide pokok dalam sebuah teks yang berjudul Bersepeda. Kalian juga bisa menemukan teks bacaan ini di buku tema 1 kalian atau e-book pada halaman 58. Paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang bisakah kamu menemukan ide pokoknya? Ya, tepat sekali. Ide pokok paragraf 1 terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama pada paragraf tersebut. Mengapa kalimat yang pertama disebut sebagai ide pokok? Karena kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari ide pokok di paragraf yang kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Tentu kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya, bukan? Ide pokok pada paragraf kedua bisa kita temukan pada awal paragraf atau kalimat pertama paragraf tersebut. Bisakah kalian menjelaskan mengapa kalimat pertama menjadi ide pokok paragraf tersebut? Hal ini karena kalimat kedua dan seterusnya membahas atau menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang bersepeda tadi, sekarang kalian tahu kan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan bersepeda. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.